Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nurul Saadah dengan NIM 860499701. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul presentasi Peran Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Sebelum kita membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita akan menjelaskan tentang pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, metode, dan nilai ilmu pengetahuan. Di situ kita akan bertanya apa yang kita ketahui, bagaimana kita mengetahuinya, dan mengapa kita menggunakannya. Di situ terdapat 3 pilar filosofis, yaitu yang pertama ada ontologi, dan yang kedua ada epistemologi, dan yang terakhir ada aksiologi. Ketiganya saling berkaitan untuk membentuk fondasi filsafat ilmu. Oke, kita akan membahas tentang pilar pertama dalam filosofis filsafat, yaitu tentang ontologi. Pengertian ontologi yaitu mempelajari apa yang ada atau hakikat realitasnya. Dalam filsafat ilmu, ontologi menentukan objek kajian ilmu, yaitu apa yang dikaji dan apa hakikatnya. Misalnya, apakah realitas bersifat material atau imaterial. Peran utama dalam ontologi yaitu sebagai fondasi. Tanpa mengetahui apa yang ada, ilmu tidak punya arah. Yang kedua, bisa membantu ilmuwan memilih fokus penelitian, seperti apakah pikiran manusia nyata atau hanya ilusi. Contoh sederhananya, dalam ilmu kedokteran, ontologi, kita akan bertanya apakah penyakit benar-benar ada sebagai entitas fisik atau virus bakteri, atau hanya gejala subjektif dari kita sendiri. Itu menentukan apakah pengobatan difokuskan pada mikroba atau persepsi. Oke, kita akan memasuki pilar kedua dalam filosofis filsafat, yaitu epistemologi. Dalam filsafat, epistemologi mempelajari bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Di situ kita akan membahas metode pengumpulan data, validasi kebenaran, dan sumber pengetahuannya, seperti dari pengamatan, eksperimen, atau rasio. Peran dalam epistemologi. Peran utama yang pertama yaitu menjamin ilmu bersifat ilmiah. Bagaimana menguji hipotesis agar hasilnya dapat dipercaya oleh banyak orang. Kedua, menghindari pseudosains dengan kriteria seperti falsifikabilitas bisa dibuktikan salah atau benarnya. Contoh sederhananya, dalam penelitian vaksin, epistemologi menuntun penggunaan metode uji klinis acak untuk membuktikan efektivitas, bukan sekedar opininya. Pilar yang terakhir dalam filosofis filsafat yaitu ada aksiologi. Pengertian aksiologi sendiri yaitu mempelajari nilai dan etika ilmu. Ia mengeksplorasi tujuan penggunaan ilmu, dampak moral, dan manfaatnya bagi masyarakat semuanya. Peran utama dalam aksiologi yaitu memastikan ilmu itu tidak disalahgunakan. Apakah penemuan ilmiah membawa kebaikan atau malah membahayakan. Yang kedua ada mengintegrasikan etika seperti prinsip no harm dalam penelitian medis. Contoh sederhananya, dalam pengembangan senjata nuklir memiliki nilai destruktif meski secara ontologis dan epistemologisnya valid. Aksiologisnya mempertanyakan apakah ini etis untuk kemanusiaan. Setelah kita mengkaji tentang pengertian dan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi, apakah ketiganya itu saling berkaitan? Ya, benar, ketiganya itu saling berkaitan satu sama lain. Karena ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama filsafat ilmu yang saling melengkapi. Pertama yaitu ontologi, sebagai penentuan apa yang akan kita kaji atau realitasnya. Yang kedua ada epistemologi, menjelaskan bagaimana kita mendapatkannya atau metode apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga ada aksiologi, menilai mengapa kita harus menggunakan itu atau untuk apa, atau nilai etikanya. Ibaratnya ontologi itu mengaji apa yang ada, kemudian epistemologi bagaimana kita mengetahuinya, dan aksiologi sebagai nilai dan etikanya. Sebagai pembentuk fondasi filsafat ilmu, ketiganya harus saling berkaitan. Tanpa ontologi, epistemologi tak punya objek. Tanpa epistemologi, aksiologi tak punya dasar kebenaran. Oleh karena itu, ketiganya membentuk ilmu yang holistik dan bertanggung jawab. Untuk lebih memahami tentang filosofis filsafat, saya akan memberikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan smartphone. Apa sih hubungannya penggunaan smartphone dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya? Dalam ontologinya dulu, apa hakikat smartphone ini? Smartphone ini adalah realitas fisik, bentuk hardware maupun software yang menghubungkan manusia secara digital. Untuk epistemologinya, bagaimana kita tahu benda ini berguna atau tidak?
Untuk mengetahui benda ini berguna atau tidak, kita akan melalui metode pengujian, baik itu ujian lab, review pengguna, atau data statistika, yang membuktikan apakah smartphone ini kecepatan dan keandalannya dapat berguna bagi masyarakat atau tidak. Dalam penggunaan smartphone ini, pilar aksiologisnya yaitu nilai dan etikanya. Benda ini ternyata bermanfaat untuk komunikasi cepat, tapi juga beresiko untuk kesehatan mental. Jadi setelah kita mengkaji yang pertama tentang ontologi, kedua ada epistemologi, metode penelitiannya, yang ketiga ada dampaknya. Oleh karena itu, pesannya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan smartphone dalam sadar menetapkan ketiga pilar ini sebagai bentuk ilmiah yang bertanggung jawab supaya tidak terkena dampak negatifnya, tetapi juga harus dampak positifnya kita bisa mendapatkan. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini adalah tiga pilar esensial filsafat ilmu yang saling terikat. Ontologi memberikan objek, epistemologi memberikan metode, dan aksiologi memberikan nilai. Contoh smartphone ini menunjukkan penerapan dalam kehidupan yang nyata. Dengan memahami ini, kita bisa mengembangkan ilmu yang tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat dan etis. Oke, sekian penjelasan saya tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pilar filosofis filsafat. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.